sudah jangan makan urusan KPK, biar aja semua yang ada indikasi itu kita dukung persoal itu untuk diperiksa gitu aja. Penting hari ini Sumpah Pemuda. Ya kalau soalmu saya kira Bu Mega kan sudah mengingatkan sejak awal. Ya 2015 sudah mengingatkan sejak awal. Apakah itu sudah saatnya? Apakah itu akan memberikan manfaat yang lebih kepada masyarakat secara keseluruhan? Lalu bagaimana catatan-catatan yang harus diberikan terkait dengan hal itu? Artinya, secara apa yang disampaikan Pak Ning tadi, mengatakan bahwa iya, sesuatu yang itu melanggar hukum yang harus ditindaklanjuti. Sesuatu yang memang itu terbukti ada korupsi di situ, ya memang harus ada penindakan dari aparat penegak hukum. Saya kira tegas kalau soal itu. Begitu. Sama ini Mbak, ini kan lagi cuaca ekstrim. Nah, kalau dari BMKG, dari BNPB itu minta supaya kepala-kepala daerah ini juga siaga bencana. Nah, kalau dari kepala daerah PDIP itu seperti apa? Kan lagi ada konverda juga. Apakah itu jadi salah satu yang ditekankan supaya kepala daerah dari kader PD Perjuangan ini siap bencana, kemudian juga ada persiapan khusus di daerah? Iya, itu kan di komisi-komisi. Kita kan di dalam konperkap ada komisi politik, komisi organisasi, komisi program. Itu komisi program selalu dicantumkan soal penanggulangan bencana itu, bahwa setiap ada penanggulangan bencana daerah-daerah harus siap, baik logistik, baik itu setelah ya, pra, saat dan pasca. Itu biasanya kalau paskanya itu tentang kesehatannya dalam pengungsi, sampah-sampahnya itu tanggung jawab pemerintah daerah. Yang kita punya pemerintah daerah. Ya. 3 minggu yang lalu, atas instruksi dari DPP PDI Perjuangan, pemerintah daerah Kabupaten Sleman yang di dalam hal ini berkaitan dengan bencana Merapi sudah melakukan siaga kedaruratan. Artinya dilakukan latihan-latihan kepada masyarakat supaya siap ketika nanti terjadi sesuatu hal terkait dengan Merapi. Ini sama diperintahkan juga kepada daerah-daerah yang rawan bencana. Semuanya sama, bahwa kepala daerah dari PDI Perjuangan harus mempersiapkan segala sesuatu kemungkinan terjadinya bencana alam. Nah, saya kira kuncinya ada di situ. Maka saya berasal dari DI, kami ikut menungguin, termasuk ikut mengikuti bagaimana kesiapsiagaan dari pemerintah Kabupaten Sleman terkait dengan bencana Merapi, dan mungkin juga akan di daerah-daerah lain yang mungkin itu terkait dengan tanah longsor dan mungkin juga kemungkinan tsunami, gempa, dan yang lain-lain. Demikian. Sekarang lagi ramai ada usulan Pak Pahlawan untuk Pak Hasto. Udah ngomong di beberapa media loh. Di sini belum. Kalau pribadi, saya menolak keras. Ya kan, apa sih hebatnya si Soeharto itu sebagai pahlawan hanya bisa memancing membunuh jutaan rakyat Indonesia, udahlah melanggar HAM, ya kan, membunuh jutaan rakyat, dan ada perurusan sejarah, udahlah nggak ada pantasnya dijadikan pahlawan nasional. Jadi pembahasan di DPP juga nggak sih Mbak Ning untuk isu itu? Jadi pembahasan di Komisi 10. Iya, tugasnya ini berkaitan dengan Kementerian Kebudayaan. Itu Mbak istilah Kementerian Sosial. Tentu ada beberapa hal yang perlu diverifikasi terlebih dahulu. Bagaimana nanti nasib para reformis ketika kemudian beliau diberi gelar pahlawan nasional? Berarti dia melawan pahlawan nasional. Ada kontradiksi yang tidak mungkin itu bisa selesai begitu saja. Pemahamannya juga menjadi nggak clear ketika juga di situ muncul nama-nama yang merupakan korban HAM pada saat itu. Nah, kemudian mereka yang menjadi korban ini harus bersama-sama menerima gelar pahlawan. Ini logikanya dari mana? Nah, saya kira ini juga perlu dikelirkan. Artinya Komisi 10 sendiri akan tindak lanjuti dalam forum rapat itu? Ya, Komisi 10 kan bagian dari ketugasan kami. Ketika sudah diusulkan oleh Kementerian Sosial, nah kemudian nanti ada pembahasan dengan Kementerian Kebudayaan berkaitan dengan pemberian gelar-gelar itu. Dalam hal ini Fadlizon kan menjadi bagian yang ada di dalam keputusan untuk menentukan gelar ini diberikan. Tapi kemarin pernyataan Ketua MPR Pak Muzani bilang kalau nama Soeharto itu sudah bersih lewat pencabutan Mentan tahun sebelumnya. Pencabutannya waktu itu
setahu saya belum mencabut terhadap pelanggaran-pelanggaran yang pernah dilakukan. Baru ada beberapa poin, saya saya tidak tuntas secara keseluruhan, tetapi belum ada poin-poin yang kemudian bisa merubah untuk kemudian beliau bisa menjadi pahlawan nasional. Ada hal-hal tertentu yang pasti masih harus dipertimbangkan. Demikian. Muda bersuara, lalu tidak sekedar didengarkan suaranya, tapi suara ini kemudian menjadi sebuah aspirasi yang harus kita tindak lanjuti. Demikian. Ibu, tadi kan salah satunya juga ada dari Kontras juga membahas soal yang sidang Del Pedro itu kemarin pra-peradilannya ditolak. Nah, kalau dari PDI Perjuangan sendiri akan menyikapi itu, memberikan bantuan hukum atau akan seperti apa? Nah, ini Mbak Ning. Silakan. Yang mana? Yang Del Pedro kan aktivis ditangkap. Nah, kemudian kemarin pra-peradilan itu ditolak. Jadi proses hukumnya tetap berjalan. Nah, itu akan seperti apa kalau sikapnya PDI Perjuangan sendiri? Kalau sikap PDI Perjuangan persoalan HAM clear lah, tetap ada, karena kita juga peristiwa 27 Juli masih kita tuntut terus ya, teman-teman Komnas HAM seperti Anies ya kan masih terus. Tadi kan paparannya bahwa ada 12 yang sudah itu kan 12 itu yang dari ini Jokowi, tapi ada 17 termasuk aktivis-aktivis juga yang masih bermasalah, masih ditahan. Kita akan terus menuntut pada pemerintah supaya itu dibebaskan. Udah nggak keren lah sekarang tangkap aktivis itu udah orde baru. Tapi ya kita kalau Prabowo nggak mau bebaskan, artinya Prabowo bagian dari orde baru. Ya kan? Ya, jadi kita tentu masih berupaya sejauh tidak ada pelanggaran-pelanggaran hukum berat yang dilakukan, sejauh itu hanya sebatas sebagai sebuah kebebasan berpendapat, tentu harus kita lindungi. Dan tentu kita akan beberapa kawan juga sudah bergerak melalui bantuan hukumnya, bagaimana bisa membantu kawan-kawan aktivis yang sekarang masih ada di dalam penahanan. Gitu. Oke, masih ada lagi? Pesan-pesan khusus dari Ibu Mega soal Ya, tentu Ibu Megawati selalu memberikan pemahaman kepada kami bagaimana pentingnya peran anak muda bagi masa depan bangsa ini. Maka harapan Ibu Mega, anak muda ini juga harus berpengetahuan. Anak muda ini harus menguatkan kepeduliannya terkait tidak hanya persoalan sosial, persoalan pendidikan, tetapi juga dunia politik kita. Termasuk bagaimana terkait merawat bumi. Nah, yang luar biasa, Biasa di luar kali. Biasa di luar, ya, luar biasa. Saya ini didampingi anak muda. Di sebelah kanan saya Andika Putra. Dia koordinator pelaksana acara hari ini. Yang nanti boleh dimintai pendapat kawan-kawan mahasiswa ini. Apakah senang dengan acara seperti